Shalom semuanya yang ada di sini. Selamat beribadah. Ya, nama saya Cornelius Ritial. Kami dari Great Commission Gospel Ministry. Shalom untuk semua, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kekasih melalui Facebook atau di YouTube nanti. Hari ini adalah hari Natal, yaitu hari ini tepat hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Puji Tuhan. Ya, tahun depan tanggal 12 April 2023, saya dan istri saya akan genap tinggal di Amerika sini dan besar di Amerika untuk selama 48 tahun. Lama juga ya. Dan kami sudah menjadi warga negara Amerika, US citizen. Kami perhatikan untuk selama ini di Amerika, 48 tahun kami perhatikan bahwa mereka mengatakan bahwa hari Natal itu sebagai satu ucapan, it's the most wonderful time of the year. Betul? Bahkan mereka membuat lagunya, it's the most wonderful time of the year. Tetapi pada waktu yang sama, mereka memiliki seorang presiden yang antikristus. Jadi maksudnya apa? Mereka mengatakan it's the most wonderful time of the year, tentang Natal, tetapi memiliki dan memilih bahkan, boleh saya katakan, seorang presiden yang antikristus pada saat ini. Jadi pertanyaan saya, apakah ratusan juta orang-orang di Amerika itu mereka sungguh-sungguh mengerti mengapa ada hari Natal? Ratusan juta Amerika. Apa mereka sungguh mengerti mengapa ada hari Natal? Tetapi yang paling penting, saya mau tanya kita semua, Bapak, Ibu, Saudara di Facebook, yang terpenting apakah Anda juga sungguh-sungguh mengerti mengapa ada hari Natal? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau hadir bersama kami, berkati firman-Mu ini yang hidup, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Berkati kami, jemaat-Mu, berkati hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan? Amin. Jadi, dengan itu kita masuk pada judul, title. Kita akan lihat di screen. Ya, saudara sudah mulai melihatnya. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Why Christmas? Subtitle, Where did it start? Bahasa Indonesia, mengapa Natal? Subtema, di mana dimulainya? Sekali lagi, Why Christmas? Subtitle, Where did it start? Mengapa Natal? Subtema, di mana dimulainya? Nah, ini pertanyaan yang baik. Kita mulai masuk poin nomor 1. Kita akan lihat di sini dikatakan, kapan dan di mana sebenarnya Natal dimulai? When and where was Christmas begun? Kejadian 3, ayat 1-6, kita baca saja dengan cepat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Next verse, verse 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Verse 3, next one. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, katakan Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Saya suka bahasa Inggrisnya di sini, dikatakan, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Next verse.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun, yaitu Adam, memakannya. Jadi inilah cerita bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah perintahkan jangan makan buah itu, tapi karena mereka dicobai oleh iblis dan terjatuh. Jadi mereka jatuh dalam dosa itu bukan karena dicobai iblis, hanya trigger saja, tapi mereka dengan sadar sengaja melawan perintah Allah. Jadi jatuh dalam dosa. Sebagai akibat, kita baca Roma 3:23, next verse, akibatnya. Karena semua orang, itu manusia, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada kecuali manusia. Jadi kita lihat Adam jatuh dalam dosa karena mereka makan buah, dan Hawa. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kita semua orang, Anda di rumah, saya juga, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Dan apa akibatnya? Roma 6:23, sebab, kita baca, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi saudara lihat di sini, itulah asal usulnya Natal. Dalam arti kata, saya boleh katakan kalau Adam dan Hawa tidak pernah jatuh dalam dosa, maka tidak akan ada hari Natal. Sekali lagi, kalau Adam dan Hawa tidak pernah jatuh dalam dosa, maka tidak akan ada hari Natal. Karena Roma 6:23 katakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang. Jelas? Poin kedua, next point. Ribuan tahun Tuhan Allah menantikan Natal. Thousands of years God was waiting for Christmas. Ribuan tahun Tuhan Allah menantikan Natal. Wah, Pak Ritio, ngomongnya jangan begitu seenaknya dong. Masa Tuhan Allah menantikan Natal ribuan tahun? Well, kita baca Alkitab, oke? Saya tidak suka menjelaskan, menurut pendapat saya, menurut pengiran saya. Kita baca ayat Alkitab dan kita akan mengerti. Mari kita baca Ibrani 1, ayat 1-5. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu, ini ribuan tahun lalu bisa jadi kan? Lama tidak zaman lalu. Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Next verse. Maka pada zaman akhir ini, pada saat kita sekarang, betul, Ia, yaitu Allah, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa? Tuhan Yesus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh Tuhan Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Haleluya. 3. Ia, Tuhan Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan yang setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ya, Tuhan Yesus datang untuk menyucikan kita dari dosa. Allah sudah lama menunggu. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang kebetulan. Tepat waktunya, karena segala sesuatu diciptakan Allah adalah indah pada waktu. Jadi Allah menantikan sampai sekian lama. Dia berbicara melalui nabi-nabi. Ternyata kita tahu firman Tuhan mengatakan banyak nabi-nabi pun yang dibunuh, right? Jadi di akhir zaman ini,
Allah mengatakan, oke, sekarang aku akan mengirim siapa? Anakku. Untuk menghapus dosa. Puji Tuhan. Terima kasih. Buat Tuhan Yesus, tepuk tangan dong. Allah begitu baik buat kita. Nah, saudara-saudara mengerti kenapa ada Natal. Ada Natal. Jadi setelah ribuan tahun, setelah buku Malaikai, di buku Malaikai itu setelah buku Malaikai, buku Perjanjian Lama yang terakhir di Perjanjian Lama, sebelum Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem, itu ada 400 tahun gap. Allah tidak berbicara dengan manusia. Sama sekali. The silence of God. Allah begitu kesal kalau saya boleh katakan dengan bangsa Israel yang tegar tengku. Jadi setelah buku Malaikai, Allah minggat. 400 tahun. Lama tidak bersatu. Anda umur berapa sekarang? Saya 74 udah. Tapi Allah meninggalkan manusia, dia tidak berbicara melalui siapapun. Baik melalui nabi-nabi atau malaikatnya. Sampai di saat kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, Efrata, Allah berbicara lagi melalui malaikat siapa? Gabriel. Betul? 400 tahun ditinggalkan. Jadi kalian lihat ini cerita kelahiran Tuhan Yesus ini luar biasa. Jadi Allah itu deal dengan manusia, dengan kejahatan dan dosanya, bahkan sampai dia rela meninggalkan umatnya, umat manusia, 400 tahun. Tidak ada nabi, tidak ada kata-kata, sampai Tuhan Yesus lahir. Malaikat Gabriel berbicara kepada Yusuf dan Maria, betul? Mari kita baca point number 3. 400 tahun kemudian terjadilah apa? Immanuel. 4 years later, Immanuel happened. Jadi seperti saya katakan tadi, 400 tahun sunyi, tidak ada suara malaikat, tapi 400 kemudian terjadilah apa? Immanuel, yaitu apa? Kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini. Coba kita baca Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kita baca, saya akan jelaskan. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi di sini dikatakan bahwa Yusuf belum menikah gitu dengan Maria. Tapi ternyata Maria kedapatan setelah apa? Mengandung. Dan ternyata kandungan itu anak dari Roh Kudus. Luar biasa ya. Bayangkan 400 tahun Tuhan tinggalkan, tiba-tiba terjadi ini. Verse 19 and 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, dalam bahasa Inggris itu betrothed. Betrothed artinya zaman-zaman dulu disahkan nikah secara orang tua, tapi belum nikah-nikah betul. Dijodoh-jodohin lah gitu. Sebagai suami, jadi sebagai tunangan. Jadi belum menikah betul, Yusuf heran dong. Kok tunanganku sudah hamil, sedangkan kita belum menikah dan sebagainya. Tapi ayat 20, waktu Yusuf diam-diam pikir, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan, amin. Yes. Saya bilang tadi, sekarang malaikat Tuhan datang. Untuk Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Siapa anak Yusuf? Anak Daud, Raja Daud. Firman Tuhan mengatakan dari keturunan Daud ya, kan lahirnya. Janganlah engkau takut mengambil Maria, sebab istrimu mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kita baca 2 kali diulang-ulang ya, bahwa dia anak dari Roh Kudus. Dan ayat 21, ini luar biasa. Ini makanya saya katakan tadi, seperti di buku Ibrani tadi,
Tuhan Yesus datang, Allah mengutus anaknya untuk menghapus dosa manusia, betul? Itulah Natal, baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus, baca yang keras. Karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ribuan tahun Allah mengutus nabi-nabi dan sebagainya, dan Allah tunggu Natal. Amin. Dari saat kita sampai sekarang, zaman Adam kira-kira adalah sekitar berapa ya? 6.000 tahun, paling saya kurang pas tapi kira-kira segitu. Jadi Allah menunggu sampai tadi Ibrani, tiba saat ini di akhir zaman ini, dia utus anaknya sendiri, Tuhan Yesus, untuk menghapuskan dosa manusia. Seperti saya katakan tadi, berarti kalau tidak pernah ada dosa, maka tidak akan ada hari Natal. Betul? Jadi orang berkata, Natal is the most wonderful time of the year. Betul? Buat orang Amerika. Tapi buat Tuhan Yesus gimana? Dia lahirnya bukan di hotel, betul? Bukan di luxury rumah sakit yang mahal-mahal. Lahirnya di mana? Dalam kandang. Ya, Anda seburuk-buruknya kita lahir di rumah ya, paling rumah sakit. Di kandang dan ditaruh di dalam palungan. Palungan adalah tempat makanan binatang. Mau itu babi, kuda, kambing, apa saja. Pokoknya itulah palungan. Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem, ditaruh di palungan. Tapi kita bilang, is the most wonderful time of the year. Halo. Nah, tadi ayat 21 dikatakan, engkau akan menamakan dia siapa? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Namanya siapa? Yesus. Ini malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf. Malaikat Tuhan. Kira-kira malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan berdusta tidak? Tidak, diutus. Kasih tahu. Nah, akhirnya nanti kita lihat Yusuf namakan dia Yesus. Tapi di sini yang mau saya katakan, Alkitab berbicara jelas-jelas malaikat Tuhan namanya Yesus. Dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Watch this. Firman Tuhan tidak bilang namanya Muhammad. Bukan. Firman Tuhan, malaikat tidak bilang namanya Buddha, betul? Namanya Konghucu, bukan? Tidak. Namanya Maria, tidak. Maria hanya manusia biasa, ya tidak? Namanya Siddhartha Gautama, bukan. Yesus. Namanya Joseph Smith, dari Jehovah Witness, bukan Mormon, percaya itu, dan lain-lain, bukan. Namanya Yesus. Karena apa? Karena manusia, yang saya sebut-sebut nama-namanya tadi, yang barusan, nabi-nabi ini, manusia tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Karena semuanya berdosa. Karena semua orang yang sebut namanya, semua telah berbuat dosa dan jauh dari kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Allah. Semuanya orang ini, yang saya baru sebut nama-namanya. Jadi, yang menjadi juru selamat adalah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara di rumah ya, mungkin Anda bilang, Pak Ritio jangan gitu dong, ngomongnya itu menyindir, ya tidak ya. Jangan menyinggung-nyinggung soal begitu. Saya tidak menyindir. Seperti saya sering katakan, saya tidak suka menipu dan saya tidak suka ditipu. Natal adalah tentang Tuhan Yesus. Amin. Lahir untuk menghapus dosa Anda dan saya. Amin. Bukan manusia. Bukan agama. Tapi namanya Yesus. Nah, kita baca 22, next 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi kejadian ini bukan hanya tiba-tiba kebetulan. Sudah dinubuatkan. Kira-kira 500-600 tahun bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah dinubuatkan oleh seorang nabi. Verse 23, Stephen. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Jadi di sini dikatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi, bahwa
akan anak darah, betul? Anak darah, yaitu seorang yang masih muda dan perawan, belum pernah kenal dengan seorang laki-laki, dia akan mengandung dan sebagainya. Ini semua sudah dinubuatkan melalui seorang nabi. Ingat firman Tuhan mengatakan Allah berbicara kepada nabi-nabi. Dan dia tunggu sampai lama. Dan berapa ratus kemudian terjadi ini. Kita lihat contoh Yesaya pasal 9. Nah, Alkitab Indonesia di ayat 5, Inggris ayat 6. Oke, jadi saya tulis begini, oke? Tapi sama ayatnya, oke? 5, 6. Kita baca 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir, siapa? Tuhan Yesus, untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, baca pelan-pelan, penasehat ajaib. Siapa penasehat ajaib? Yang Tuhan Yesus. Ini nubuatan. Siapakah Allah yang perkasa? Tuhan Yesus. Ini nubuatan Nabi. Jadi orang bilang, wah apa Tuhan Yesus itu Allah? Loh dinubuatkan. Dia bukan hanya lahir sebagai manusia, tapi namanya Allah yang perkasa. Dikatakan lagi, Bapa yang kekal. Tritunggal tidak ada. Raja damai. Nah, Inggris, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God. Can say Mighty God? Kalau saudara tidak percaya Tuhan Yesus adalah Mighty God, the Bible says so. Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Saudara mau cari damai? Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya seperti saya khotbahkan 2 minggu lalu, bukan hanya dia datang menyelamatkan dari dosa, tapi dia mendamaikan kita dengan Allah karena dosa. Betul? Firman Tuhan mengatakan kita hanya bisa didamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada damai. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Raja damai. Kalau dia Raja damai bisa tidak mendamaikan manusia. Amin. Tepuk tangannya apa Tuhan Yesus? Silakan. Jadi kesimpulannya apa? Saya sudah selesai. Kesimpulannya apa? Application, Stephen. A. Jadi kado apa yang terbaik yang manusia harus berikan kepada Tuhan Yesus Kristus di birthday-nya? Contoh Lukas 5:32 yaitu bertobat dari dosa. Kita baca Lukas 5:32. Let's read. Ini Tuhan Yesus berkata, oke. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Apa hari Natal? Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang-orang yang mengatakan, wah aku hebat, aku seorang ini, aku nggak pernah berbuat dosa. Dan firman Tuhan katakan, kalau saya dan Anda mengatakan kita tidak pernah berbuat dosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita mengatakan kita sama sekali tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Allah menjadi tapi nyatanya Anda dan saya, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus datang untuk mencari kita yang berdosa. Jadi bagi saya pribadi, di hari ulang tahun Tuhan Yesus, kita akan memberikan apa? Gift, kado. Apa yang the best kadonya? Dosa. Karena Tuhan Yesus mau itu. Tuhan Yesus Raja kok. Masa Raja kita mau beliin baju, sepatu, mobil. Kira-kira Tuhan Yesus hari Natal ini kita beri Mercedes, dia mau. Dia Raja kok. Dia yang menciptakan segalanya. Anda ngerti di rumah, kasih dosa kita dari Natal. Saya tidak tahu, mungkin Anda dalam keadaan, mungkin Anda ada di tempat yang sunyi, Anda berpikir, mengapa hidup saya begini? Mungkin Anda ada dalam penjara, Anda akan dihukumi satu hukuman yang luar biasa. Atau dimanapun Anda berada sekarang, Anda merasa, aduh bagaimana di hari Natal ini kok aku begini gitu ya. Kok hidupku begini, kacau balau ini. Makanya ada hari Natal. Kalau Anda mendengar suara saya, firman Tuhan berjanji, Anda datang kepada Tuhan Yesus, amin. Raja damai, Juru selamat. Tuhan Yesus datang bukan kebetulan. Allah sendiri, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Dia tunggu sampai lama setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia tunggu ribuan tahun.
Sampai pada saatnya dia utus anaknya sendiri, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib dan mengangkat dosa manusia. Ada haleluya, saudaraku? Amen. Jadi kasih dosa kita kepada. Go back to Hebrew, Stephen, real quick. I'm gonna read and I go to jump the point. That was on the point number 2. Saya mau jelaskan satu ayat yang go to verse 4 and 5. Ayat what? Verse 3 first. I'm going to go verse 3. I'm going to go verse 5. Ia Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah dan menopang segala. Ada firman-Nya yang penuh kuasa dan setelah ia selesai menggadang pencucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ayat 5-nya, ayat 5-nya bagus. Next, verse 5, Stephen. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah apa? Kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya. Dan ia akan menjadi anakku. Anakku ialah siapa? Tuhan Yesus. Verse 4, Stephen, and then 5, go back up, Stephen. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan akan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Tuhan Yesus, nama itu lebih tinggi dari nama malaikat apapun. Oleh sebab itu namanya lebih tinggi dari manusia apapun juga, betul? Dan firman Tuhan jelas mengatakan ayat 5-nya. Firman mengatakan, Allah nih mengatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku ya Tuhan. Dan banyak agama tidak percaya ayat ini. Oh, masa Allah punya anak gitu. Tuhan Yesus punya ibu, bapaknya siapa gitu misalnya. Tapi saya katakan saudara-saudara, saya tidak suka berdebat, tapi banyak orang mendebatkan Alkitab gitu ya. Bagi saya firman Tuhan ini, Allah sendiri berkata bahwa dia menyebut Tuhan anakku, kuperanakan hari ini, hari Natal. Amin. Amin. Tuhan Yesus lahir hari ini, hari Natal. Nah itulah Natal. Dan saya katakan tadi, ada jutaan orang Amerika nggak ngerti ini. Makanya mereka pilih presiden yang antikristus. Luar biasa ya negara ini ya. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Amin. Go back to application point B, Stephen. Jadi tadi sudah saudara berikan dosa yang diminta di kado bagi kita. Sekarang poin B-nya. Tuhan Yesus Kristus juga mau lahir dalam hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, di hari Natal ini, marilah kita apa? Membuka hati kita sambil mengakui, percaya, dan menerima bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dari segala dosa-dosa kita. Yohanes 1, Roma 9 kita baca, John 1, Stephen, Yohanes 1, kita sudah tahu ini, saya sudah pelajari. Tetapi semua orang, yaitu orang apa? Berdosa. Betul? Semua orang yang mana? Berdosa. Yang menerimanya Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya sudah khotbahkan ini minggu lalu. Percaya saja boleh percaya Tuhan Yesus, tapi saudara tetap harus menerima Tuhan Yesus yang lahir, kita rayakan hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Verse 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ingat tadi buku Ibrani katakan, inilah anakku. Betul? Dia adalah anakku yang lahir, kuperanakan hari ini. Melainkan dia lahir dari Allah. Oke, next verse, Roma. Sebab jika kamu, yaitu saudara dan saya, mengaku dengan mulutmu, katakan mulutmu. Bukan mulut papa, bukan mulut mama, bukan mulut pendeta, bukan mulut manusia, mulutmu sendiri, betul? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu sendiri, bukan hati orang lain, bahwa Allah yang telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ingat firman Tuhan katakan Roma 3 ayat berapa tadi kita baca? 6. Roma 6 ayat 23 maksudnya, Roma 6 ayat 23. Karena upah dosa ialah maut, tapi pemberian Allah ialah keselamatan melalui siapa? Tuhan Yesus. Hari Natal ini hari terbaik. Bagaimana kita mengaku dosa kita karena Tuhan Yesus datang supaya kita diselamatkan.
Kita akui dengan mulut kita dan percaya di dalam hati kita bahwa Dia adalah Tuhan Yesus. Nabi-nabi nubuatkan kok. Dia akan lahir seorang anak darah, akan lahir dan terjadi. Aplikasi C. Jadi, baca yang keras, jadi, janganlah kita menghina Tuhan Yesus Kristus yang maha mulia dan kudus, yaitu kita merayakan hari Natal dengan memakai segala hawa nafsu kedagingan kita, yaitu kita berpesta pora, dan bermabuk-mabuk oleh segala macam minuman-minuman keras, berdansa-dansi, berjoget-joget, dangdut, dengan diiringi dengan segala macam musik-musik lagu duniawi seperti di nightclub. Saya dulu orang nightclub, saya tahu. Saya bertobat tahun 72, Bapak Ibu. Karena bukan itulah Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Amin. Kita baca Yohanes 3:16. Dan saya akan tutup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeluarkan anaknya yang tunggal siapa? Tuhan Yesus Kristus, supaya, katakan setiap orang, beragama atau tidak beragama, tua muda, laki perempuan, setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Natal. Allah melihat kita sejak Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah karena dosa. Ada jurang. Ya, jurang itu namanya jurang maut, pisah. Tapi ribuan tahun kemudian, Allah sendiri memutuskan, aku akan memberi anakku Tuhan Yesus. Anda mau terima atau tidak, itu bukan keputusan saya, bukan keputusan orang tua kita, pendeta, gereja, tapi keputusan Anda sendiri, karena kekristenan itu bukan agama, betul? Kekristenan adalah hubungan pribadi Anda dan saya dan Tuhan Yesus, betul? Hubungan saya dengan Tuhan Yesus Kristus pribadi, itulah kekristenan. Mari kita berdoa. Saudara boleh berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku baru mengerti kenapa ada Natal. Why Christmas? Tolong aku Tuhan, supaya aku mengerti juga bahwa aku adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat dari dosa-dosaku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Aku mau menerima Dia di hari ini juga, tanggal 25 Desember, hari Natal, masuk ke dalam hatiku menjadi Tuhan dan juru selamat. Tuhan Yesus, di hari ulang tahunmu, aku mau menyerahkan, memberi kado kepadamu, yaitu segala dosa-dosaku. Ampuni aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu aku berdoa. Semua katakan, mari kita tutup ibadah ini. Kiranya kasih Bapa yang begitu baik, yang sudah memberikan anaknya, itu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, lahir di kandang Bethlehem, Natal. Dan seluruh anugerah di dalam Tuhan Yesus yang sudah lahir hari ini. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang ini. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. God bless you guys. Sampai ketemu lagi. Shalom.